Sebelum melakukan perjalanan bisnis, bos saya menugaskan saya untuk merawat burung beo kesayangannya. Di rumah, saya mencoba mengajarinya membaca. Tanpa diduga, ia mengungkapkan semua rahasia yang membuat saya terkejut. Para pemirsa yang terhormat, ada rahasia-rahasia mengejutkan yang disembunyikan dengan sangat rapi di balik pintu rumah keluarga kaya raya. Orang mengira uang dapat membeli kesetiaan yang utuh. Tetapi keserakahan manusia adalah jurang tanpa dasar, siap menelan semua rasa terima kasih. Cerita hari ini adalah tentang sebuah pengkhianatan besar yang terungkap berkat seorang saksi yang sangat istimewa. Makhluk berbulu yang tampak tak berakal ternyata memegang kunci yang menentukan nasib seluruh kerajaan bisnis. Mari kita simak bersama. Nama saya Banyu. Tahun ini saya genap berusia 28 tahun. Usia yang belum cukup matang bagi seorang pria paruh baya, tetapi juga sudah melewati masa muda yang gegabah. Lahir di sebuah desa miskin, saya selalu berprinsip untuk hidup jujur, menjaga kepercayaan, dan berterima kasih kepada mereka yang telah membantu saya. Saya merasa terhormat, atau bisa dibilang sangat beruntung, bisa menjadi asisten pribadi Direktur Tirtayasa. Pak Tirtayasa adalah seorang pengusaha sukses berusia 40-an. Ia mengendalikan sebuah grup perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan properti yang sangat terkenal di dunia bisnis. Pekerjaan saya sehari-hari adalah mengatur jadwal, menyiapkan dokumen, dan mendampinginya dalam pertemuan-pertemuan penting. Bos saya adalah orang yang sangat berprinsip. Ia hidup dan bekerja dengan aturan yang sangat ketat. Wajahnya selalu terlihat dingin dan serius, membuat bawahannya tidak berani bernapas lega saat memasuki ruang kerjanya. Seluruh perusahaan menghormatinya karena kemampuannya memimpin perusahaan melewati berbagai badai dan pasang surut. Namun, seperti kata pepatah, setiap orang hebat pasti memiliki hobi yang sangat biasa, terkadang berbanding terbalik dengan penampilan luarnya yang keras. Hobi Pak Tirtayasa sangat istimewa dan menghabiskan banyak uang. Ia memelihara seekor burung beo abu-abu dari Afrika yang jauh. Burung ini diberi nama kesayangan emas. Hanya dari namanya saja sudah cukup untuk memahami betapa berharganya burung itu di mata sang bos besar. Menurut gosip dari para wanita di bagian administrasi, burung ini bernilai hingga ratusan juta rupiah, didatangkan langsung dari luar negeri melalui jalur udara. Bulunya berwarna abu-abu sehalus beludru, dengan beberapa helai bulu ekor berwarna merah menyala seperti api kecil. Pak Tirtayasa merawat emas lebih dari merawat harta karun. Di rumah, ia sendiri yang memilihkan biji-bijian mahal, mengatur suhu pendingin udara di ruang tamu vilanya, hanya agar burung itu hidup dalam kondisi paling ideal. Ia bahkan menyewa pengrajin untuk membuatkan sangkar dari paduan logam berlapis emas yang sangat indah dan berkilauan. Peristiwa ini dimulai pada suatu Jumat sore. Hujan gerimis turun. Langit mendung seolah menandakan datangnya masalah besar. Pak Tirtayasa memanggil saya ke ruang kerjanya dengan wajah sangat tegang. Sebuah proyek ekspor skala besar perusahaan ke pasar luar negeri baru saja mengalami masalah serius dengan prosedur perizinan. Ia memberitahu saya bahwa ia harus segera terbang malam itu juga. Perjalanan dinas ini bisa berlangsung setengah bulan atau lebih untuk menyelesaikan masalah rumit ini secara langsung. Pekerjaan di kantor ia serahkan kepada para wakil direktur. Tapi ada satu urusan pribadi yang paling membuatnya khawatir, yaitu si beo bernama Emas. Saya berdiri tegap di depan meja kerja besar dari kayu jati utuh, menunggu perintah dari atasan. Pak Tirtayasa menyatukan kedua tangannya. Suaranya yang berat namun tegas terdengar jelas. Banyu, perjalanan kali ini sangat mendadak. Urusan perusahaan sudah saya atur, tapi urusan rumah membuat saya tidak tenang. Saya ingin menitipkan Emas padamu untuk dirawat di rumahmu selama saya pergi. Saya sangat terkejut, mata saya terbelalak menatap bos. Saya buru-buru bertanya untuk memperjelas. Maaf, Pak, mengapa tidak meninggalkan Emas di rumah saja? Nyonya Ralinkan seharian di rumah, beliau bisa sedikit mengawasinya. Pak Tirtayasa sedikit mengernyitkan dahi. Matanya memancarkan kesedihan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak suka burung. Istri saya punya gaya hidup yang serba cepat. Dia takut kotor dan sangat benci suara hewan yang berisik. Jika saya meninggalkan Emas di rumah, dia bukan hanya tidak akan memberinya makan, mungkin malah akan membawanya keluar untuk dijemur sampai dehidrasi.
Saya tidak bisa menyerahkan nyawa harta saya ini kepada orang yang begitu tidak peduli. Kamu orang yang tenang dan teliti. Saya paling percaya padamu di perusahaan ini. Setelah berkata begitu, Pak Tirtayasa berdiri dan berjalan ke brankas, mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di atas meja. Ini 30 juta rupiah, anggap saja upah merawatnya selama setengah bulan. Makanannya sudah saya siapkan dalam satu wadah besar. Lakukan saja sesuai petunjuk yang saya selipkan di dalamnya. Ingat baik-baik, jangan biarkan dia kedinginan, jangan beri dia makanan aneh. Kalau sampai sehelai bulunya rontok, saya akan minta pertanggungjawabanmu saat saya kembali, kamu mengerti? Melihat amplop berisi uang yang setara dengan gaji beberapa bulan, ditambah tatapan penuh wibawa dan kepercayaan dari bos, saya tidak punya pilihan selain menunduk dan menerima perintah. Tanggung jawab ini terasa lebih berat daripada negosiasi kontrak jual-beli dengan mitra bisnis. Saya bergumam dalam hati, kali ini saya harus merawat burung ini seperti merawat bayi, baru bisa tenang. Setelah mengantar Pak Tirtayasa ke bandara dan mengurus semua dokumennya, saya kembali ke villa mewahnya di kawasan elit untuk menjemput Emas. Villa besar itu terletak di salah satu kompleks perumahan paling mewah di kota. Dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun dan dijaga oleh tim keamanan yang sangat ketat. Nyonya Ralin, istri bos, sedang berbaring di sofa kulit mahal. Tangannya terus menggulir layar ponsel, kuku-kukunya yang dicat merah menyala mengetuk-ngetuk layar, menciptakan suara kering. Ia melirik saya dengan sebelah mata saat melihat saya membawa sangkar burung besar berlapis emas menuju pintu. Ia menyeringai, melontarkan kalimat yang sangat dingin. Bawa pergi saja makhluk pembawa sial itu dari hadapanku. Pak Tirtayasa itu benar-benar aneh. Membawa pulang hewan bau seperti ini, rawat baik-baik, jangan sampai nanti dia pulang dan menyalahkan saya. Saya menunduk memberi salam kepada Nyonya Ralin sebagai formalitas. Tidak berani membalas sepatah kata pun, diam-diam membawa sangkar burung itu keluar gerbang, memanggil taksi online. Sangkar berlapis emas yang berkilauan dengan ukiran rumit terasa berat di tangan saya. Di dalamnya, Emas berdiri gagah di atas tongkat kayu yang kokoh. Matanya yang bulat berwarna kuning menatap saya lekat-lekat tanpa berkedip. Sepertinya makhluk kecil ini merasakan bahwa tuannya telah pergi dan ia harus mengikuti orang asing ke tempat yang sama sekali baru dan tidak pasti. Saya sama sekali tidak berani naik motor karena takut angin dingin di jalan akan membuat burung berharga ini sakit. Duduk di dalam mobil yang sempit, saya memeluk sangkar itu erat-erat, menutupi sebagian dengan jaket saya dengan sangat hati-hati. Sopir taksi yang sudah berumur terus-menerus melirik melalui kaca spion, memuji-muji keindahan burung itu dan sangkarnya yang bernilai setara dengan seluruh harta milik orang biasa. Sopir itu bertanya apa pekerjaan saya sampai bisa punya hobi semahal itu. Saya hanya bisa tersenyum untuk mengalihkan pembicaraan. Tidak berani menceritakan keadaan sebenarnya. Keringat membasahi dahi saya meskipun AC di dalam mobil berhembus kencang. Pikiran saya tegang seperti senar gitar. Takut jika mobil melewati lubang dan guncangan membuat harta bos saya kehilangan bulu ekornya yang indah. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gang sempit yang berkelok-kelok menuju area kamar kos saya. Ini adalah salah satu lingkungan paling miskin. Jalannya lembab dan berlumut. Kabel-kabel listrik di atasnya kusut seperti jaring laba-laba hitam. Bau genangan air bercampur dengan aroma masakan dari kamar-kamar kos, menciptakan suasana yang pekat dan menyesakan. Saya membawa sangkar burung itu sambil berjalan dengan hati-hati, seolah sedang membawa nampan sesajen yang berharga. Para tetangga yang sedang duduk-duduk di luar gang melihat saya dan mulai berbisik-bisik, "Ibu Siti." Penjual es teh di ujung gang, menunjuk dengan penasaran. "Ya ampun, Mas Banyu dapat rejeki nomplok ya? Beli sangkar burung dari Emas sampai silau begitu?" Bapak Agus, seorang tukang kayu yang duduk di sebelahnya, menimpali dengan nada menyindir. "Pasti burung punya bosnya itu. Lihat saja jalannya yang jinjit-jinjit begitu. Sudah pasti sedang mengurus barang berharga. Hati-hati, nanti ada maling yang membawa kabur sangkar beserta burungnya. Jual tanah di kampung pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Nak, di daerah ini, pencuri lihai sekali." Saya tersenyum canggung dan mengangguk menyapa semua orang sebagai formalitas, lalu mempercepat langkah saya menuju kamar. Kamar kos saya hanya seluas 25 meter persegi. Perabotannya sangat sederhana.
Hanya ada sebuah tempat tidur single dengan tikar tua, sebuah kulkas model lama yang berbunyi berisik terus-menerus, dan meja kerja yang berantakan dengan dokumen dan kertas. Kehadiran sangkar burung berlapis emas yang mewah dan beo abu-abu Afrika yang angkuh seketika menciptakan kontras yang tajam dan menggelikan. Rasanya seperti meletakkan permata berkilauan di tengah tumpukan puing-puing genteng. Saya dengan hati-hati membersihkan buku-buku, meletakkan sangkar itu di posisi paling terhormat di tengah meja kerja. Dengan lembut membuka penutup kain beludru. Emas melompat-lompat kecil beberapa kali lalu kembali diam seperti patung. Ia memiringkan kepala kecilnya, menggunakan matanya yang tajam dan bulat untuk mengamati setiap sudut kamar saya yang kumuh. Mata itu tidak seperti mata hewan tak berakal. Itu adalah tatapan makhluk cerdas yang sedang menilai, menghakimi kemiskinan orang yang menampungnya. Hari pertama berlalu dalam keheningan mutlak dari sang tamu agung, menandakan hari-hari penuh tekanan dan ketegangan akan segera dimulai. Sabtu pagi, saya bangun seperti biasa, meregangkan tubuh dan hendak menyalakan musik lembut untuk memulai akhir pekan yang santai. Ini adalah waktu langka dalam seminggu di mana saya bisa tidur sedikit lebih lama dan tidak perlu memikirkan angka-angka laporan yang kering di kantor. Tapi suara gemerisik dari sudut kamar segera menarik saya kembali ke kenyataan pahit. Saya ingat bahwa saya telah menjadi pengasuh dadakan yang memikul tanggung jawab berat senilai harta karun seorang petani. Saya berjalan berjinjit mendekati sangkar burung. Emas entah sudah bangun sejak kapan. Ia menggunakan paruhnya yang bengkok dan keras seperti baja untuk menggesek jeruji berlapis emas, menimbulkan suara berdecit. Saya buru-buru mengambil kertas petunjuk dari Pak Tirtayasa dan membacanya kembali dengan saksama. Bos menulis catatannya dengan sangat rinci, mulai dari takaran makanan pagi hingga suhu air minum yang harus cukup hangat. Saya dengan hati-hati menyendok setiap sendok biji-bijian impor berkualitas tinggi, menuangkannya ke wadah plastik, dan mengganti air minumnya dengan air mineral murni. Biji bunga matahari yang besar, kacang macadamia yang berkilau mahal, makanan yang bahkan saya sebagai seorang pekerja jarang berani membeli untuk dimakan. Saya mencoba membuat suara selembut mungkin, disertai senyum yang saya anggap paling ramah. "Selamat pagi, Emas. Makan yang baik ya." Ia sama sekali tidak membalas sapaan ramah saya. Ia hanya perlahan-lahan bergerak, mendekati wadah makanan, mematuk beberapa biji bunga matahari, mengupas kulitnya dengan sangat ahli menggunakan paruhnya yang fleksibel, lalu mengunyahnya dengan renyah. Sambil mengunyah, ia tetap mempertahankan posisi kepalanya yang miring ke satu sisi, matanya menatap lurus ke arah saya tanpa beranjak. Tatapan itu benar-benar membuat saya merasa gelisah dan sangat tidak nyaman. Tidak seperti kewaspadaan polos anjing atau kucing penjaga rumah. Tatapan itu membawa kesan angkuh dari seorang anak bangsawan yang terpaksa tinggal di kawasan kumuh. Area kos yang miskin biasanya sangat sepi di akhir pekan, karena para pekerjanya pergi kerja lembur untuk mencari penghasilan tambahan atau pulang kampung mengunjungi keluarga. Suara bising aktivitas sehari-hari tiba-tiba menghilang, digantikan oleh ruang yang begitu sunyi hingga menyayat hati. Kamar saya yang sudah sepi kini terasa semakin kosong dan sunyi. Dengan adanya makhluk hidup lain di dalam rumah, seharusnya suasana menjadi lebih hidup dan hangat, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Emas diam 1000 bahasa. Ia pendiam, tidak bersuara sedikit pun, tidak berkicau riang seperti burung peliharaan lain yang pernah saya lihat dibawa orang tua ke taman. Ia hanya bergerak perlahan di atas tongkat kayunya, sesekali menunduk untuk merapikan bulu-bulunya yang halus. Dan kemudian, ia kembali menatap saya dengan tatapan dingin yang seolah ingin menembus sampai ke lubuk hati. Saya duduk bersila di tempat tidur, menyalakan kipas angin langit-langit tua yang berderit, mencoba membaca beberapa buku ekonomi untuk menambah pengetahuan. Tapi setiap 10 menit, saya harus mengangkat kepala untuk memeriksa sangkar emas itu. Keheningan si BO menciptakan tekanan tak terlihat yang sangat besar. Keheningan yang menyesakkan, seolah ingin mencekik ruang yang sempit ini. Saya merasa seperti sedang diawasi ketat oleh seorang kakek tua yang cerewet dan curiga yang bersembunyi di balik wujud seekor burung kecil. Hingga Minggu sore, kebosanan saya mencapai puncaknya. Saya tidak bisa pergi minum teh dengan teman-teman karena tidak berani melepaskan pandangan dari harta bos, bahkan untuk setengah langkah pun. Saya mondar-mandir di dalam kamar, kepala pusing karena kebosanan yang menjengkelkan.
Suara detak jam dinding terdengar luar biasa keras dalam kesunyian. Kamar ini telah berubah menjadi penjara tak terlihat yang mengurung saya, dan saya sukarela menjadi sipir yang rajin hanya karena beban amplop 30 juta rupiah dan posisi asisten yang harus saya jaga. Saya melihat Emas yang sedang memejamkan mata tertidur di senja hari. Di dalam hati mulai tumbuh keinginan membara untuk memecah suasana suram yang mematikan ini. Saya harus melakukan sesuatu agar tidak menjadi gila di hari-hari mendatang. Setelah makan malam seadanya dengan mie instan dan sebutir telur, saya duduk termenung di depan layar komputer pribadi. Perut saya kenyang, tetapi semangat saya sangat kosong dan lelah karena terkurung di ruang sempit. Mata saya tanpa sadar kembali tertuju pada sangkar emas yang diletakkan dengan hormat di sudut meja. Kenangan saat Pak Tirtayasa dengan bangga memamerkan kecerdasan luar biasa burung itu di pesta-pesta perusahaan tiba-tiba memenuhi pikiran saya. Bos pernah menjelaskan kepada semua orang bahwa jenis beo abu-abu Afrika ini adalah burung paling cerdas di planet ini. Mereka memiliki IQ setara dengan anak berusia 4 tahun. Mereka tidak hanya bisa meniru suara manusia secara mekanis, tetapi juga memahami konteks, bahkan bisa berinteraksi dan menjawab jika dilatih dengan sabar oleh pemiliknya. Sebuah ide berani melintas di kepala saya. Ide yang pada awalnya saya anggap sangat impulsif dan sedikit gila, tetapi semakin saya pikirkan, semakin terasa menarik dan sangat mungkin dilakukan. Mengapa saya tidak berusaha mengajari Emas berbicara? Pak Tirtayasa, meskipun sangat menyayanginya, karena kesibukannya di dunia bisnis belum punya banyak waktu untuk melatihnya secara sistematis. Bagaimana jika saat bos kembali dari perjalanannya, ia menemukan burung kesayangannya bisa membacakan puisi atau pantun? Pasti bos akan sangat terkejut dan gembira. Siapa tahu dalam suasana hati yang baik, bos akan memberi saya bonus besar atau mempromosikan saya ke posisi yang lebih tinggi di perusahaan sebagai balasannya. Impian untuk keluar dari kamar kos yang kumuh dan lembab ini untuk menyewa rumah yang layak tiba-tiba menjadi lebih jelas dan mendorong saya untuk bertindak lebih dari sebelumnya. Saya segera mencari informasi di internet tentang metode melatih beo berbicara bahasa manusia. Artikel-artikel biologi menyarankan untuk memilih kalimat yang sangat pendek, dengan intonasi yang jelas dan berirama. Dan yang paling penting adalah harus sabar mengulanginya berkali-kali setiap hari. Saya mengerutkan kening. Berpikir, kalimat apa yang harus saya ajarkan agar terdengar mengesankan dan mencerminkan budaya tradisional Indonesia yang baik? Salam sapa biasa yang diulang setiap hari terlalu biasa, tidak sepadan dengan status mewah burung berharga ini. Harus sebuah pantun atau lagu yang indah. Saya menyilangkan tangan di belakang punggung, berjalan mondar-mandir di ruang sempit, mulut saya mulai bergumam, hormat pada bendera. Tidak, kalimat ini terlalu formal. Bintang kecil di langit yang biru, terlalu panjang, dan nadanya sedikit sedih, kurang ceria. Tiba-tiba saya menepuk paha. Burung kakatua, hinggap di jendela. Benar, baris lagu anak-anak ini adalah pilihan terbaik, singkat, padat, berirama, dan memiliki makna yang ringan dan ceria, sangat cocok dengan karakter Pak Tirtayasa yang menyukai kesempurnaan dan prinsip hidup yang bersih. Dengan antusias, saya menarik kursi plastik ke tengah ruangan, meletakkannya tepat di depan sangkar burung berlapis emas yang megah. Saya berdeham beberapa kali, minum seteguk air hangat untuk melegakan tenggorokan. Mulai malam ini, aku akan menjadi gurumu, Emas. Kamu harus belajar dengan baik untuk membantuku mengubah nasib. Saya bergumam sendiri, mata saya menyala dengan api tekad yang tinggi. Emas, seolah dengan suatu intuisi, juga merasakan perubahan aneh dari saya. Ia membuka lebar matanya yang berwarna kuning, menarik lehernya yang berbulu, dan mengamati setiap gerakan saya dengan kewaspadaan tinggi. Misi mencari bonus dan menghilangkan kebosanan sang asisten miskin pun resmi dimulai di suatu malam musim kemarau yang sunyi. Proses saya menjadi guru bahasa untuk seekor burung asing tidak seromantis dan semudah yang saya bayangkan. Tepat pukul 8 malam setiap hari, setelah selesai makan malam sederhana, saya kembali duduk dengan serius di depan sangkar. Mata saya mencoba menatap lurus ke mata bulat Emas untuk menciptakan koneksi komunikasi. Seperti panduan di internet, saya menarik napas dalam-dalam, membusungkan dada, dan mengucapkan setiap kata dengan sejelas mungkin. Burung kakatua, hinggap di jendela.
Emas terus memiringkan kepala kecilnya ke kiri. Saya pikir makhluk ini sedang berkonsentrasi mendengarkan. Jadi saya melanjutkan dengan lebih bersemangat. Burung kakatua, hinggap di jendela. Kali ini ia memiringkan kepalanya ke kanan. Acuh tak acuh menggunakan paruhnya yang tajam untuk mematuk jeruji sangkar, menimbulkan suara ketukan. Saya mencoba menahan ketidaksabaran. Dengan sabar menarik napas dalam-dalam, mengulangi baris lagu itu untuk ketiga, keempat, lalu ke-10 kalinya. Suara berat saya bergema terus-menerus, mengulang satu refrain yang sama di ruang sempit kos-kosan miskin. Burung kakatua, hinggap di jendela. Setelah sekitar 30 menit tanpa henti mengucapkan kata-kata itu dengan keras dan jelas, tenggorokan saya mulai terasa kering dan perih. Saya terpaksa berhenti, menyeka keringat yang membasahi dahi, dan diam-diam menunggu keajaiban terjadi. Saya menaruh semua harapan saya, berdoa agar burung itu membuka paruh hitamnya dan mengucapkan sesuatu. Bahkan hanya satu suara kecil pun sudah cukup memuaskan, tetapi kenyataan pahit memupuskan semua harapan. Berbeda dengan keinginan kuat saya, Emas merespons dengan sikap yang sangat kurang ajar dan angkuh. Ia membalikkan pantatnya yang abu-abu dan berbulu ke arah wajah saya, lalu dengan santai menundukkan kepalanya ke wadah makanan plastik transparan. Ia dengan tenang mengambil sebiji bunga matahari, mengupas kulitnya dengan paruh, lalu, dengan gerakan yang sangat cepat, ia menyentakkan kepalanya ke atas, menyemburkan kulit-kulit kecil itu ke segala arah. Potongan-potongan kulit berjatuhan di lantai bersih yang baru saja saya sapu. Bahkan beberapa potong mengenai wajah guru yang sedang sabar menunggu. Kesabaran saya saat ini benar-benar diuji. Darah saya mendidih, membuat telinga saya berdengung. Sejenak, saya sangat marah hingga ingin membuka pintu sangkar, menangkapnya, dan mencabut beberapa bulu ekor merahnya yang sombong itu untuk melampiaskan amarah. Tetapi akal sehat seorang dewasa segera menarik saya kembali ke bumi. Harta ini bernilai ratusan juta rupiah. Ancaman Pak Tirtayasa akan meminta pertanggungjawaban bergema di telinga saya. Saya menggigit bibir bawah, memejamkan mata, mencoba menelan amarah yang menyesakkan dada. Saya diam-diam berdiri, mengambil sapu untuk membersihkan kulit biji yang berserakan dengan perasaan sangat kesal. Benar-benar air susu dibalas dengan air tuba. Keesokan harinya, saya masih bertekad untuk tidak menyerah. Saya memutuskan untuk mengubah strategi mengajar. Suara saya menjadi lebih merdu, bernyanyi naik turun berirama seperti seorang seniman yang sedang menyanyikan lagu daerah di atas panggung. Tetapi murid yang keras kepala asal Afrika ini terus melakukan trik-trik perlawanan yang sangat lucu. Kadang-kadang ia menyembunyikan kepalanya di dalam sayap abu-abunya, memejamkan mata, pura-pura tidur nyenyak seolah tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang ia sengaja mengeluarkan suara batuk kering, persis seperti orang tua yang menderita radang tenggorokan kronis untuk menutupi suara merdu saya. Kadang-kadang ia mengangkat cakarnya, menggaruk-garuk kepala dan leher, sama sekali mengabaikan keberadaan pria yang suaranya sudah serak di luar sangkar. 3 hari berlalu dengan lambat seperti siksaan mental. Saya mulai merasa putus asa dan sangat lelah. Tenggorokan saya sakit dan gatal, bahkan menelan ludah pun terasa perih karena terlalu banyak bicara dalam waktu singkat. Saya terpaksa pergi ke apotek di ujung gang untuk membeli permen pelega tenggorokan untuk menghibur diri. Karier yang menanjak berkat menjilat burung tampaknya lebih sulit dan penuh duri daripada yang saya bayangkan. Malam ketiga dari rangkaian pelatihan berlalu dalam suasana yang sangat lesu dan membosankan. Rasa sakit di tenggorokan ditambah kelelahan setelah seharian bekerja keras menyelesaikan berkas di kantor membuat saya kehilangan semua semangat. Saya duduk lesu di lantai keramik yang dingin, bersandar pada dinding yang catnya sudah mengelupas. Mata saya menatap kosong pada beo yang berdiri angkuh di sangkar emasnya. Hari ini ia sepertinya tidak nafsu makan, tidak menyentuh biji bunga matahari, hanya berdiri dengan satu kaki terangkat, dengan ekspresi sangat puas dan santai. Kamu benar-benar hanya seekor burung tidak berguna. Aku salah besar telah mempercayai ikumu yang setara dengan anak 4 tahun itu. Makhluk apa yang hanya tahu makan kenyang lalu tidur seperti ini? Saya bergumam kesal, memutuskan hari ini akan secara resmi mengibarkan bendera putih. Saya berjanji pada diri sendiri tidak akan membuang-buang ludah lagi untuk lagu yang sia-sia dan akan tidur lebih awal untuk menjaga kesehatan untuk bekerja besok.
Saya menghela napas panjang, menumpukan kedua tangan ke lantai dan terhuyung-huyung berdiri. Saya mengulurkan tangan ke saklar plastik di dinding, hendak mematikan lampu neon yang remang-remang untuk tidur. Tiba-tiba, tepat saat ujung jari saya menyentuh permukaan saklar plastik, sebuah suara aneh merobek keheningan kamar kos. Suara itu terdengar jelas dari dalam sangkar emas yang mewah. Itu sama sekali bukan suara ketukan paruh tajam ke sangkar. Juga bukan suara batuk palsu seperti biasanya, itu adalah suara manusia. Sebuah suara yang aneh, nadanya sedikit kering dan agak terdistorsi, tetapi sangat jelas sedang mengucapkan bahasa manusia. Burung. Saya membeku seolah baru saja tersengat listrik. Tangan yang terulur di udara tiba-tiba menjadi kaku, tidak berani bergerak. Jantung saya berdebar kencang lalu mulai berdetak lebih cepat di dalam dada. Saya perlahan-lahan menoleh, mata saya tidak berani berkedip menatap emas. Ia tidak lagi berdiri dengan satu kaki. Seluruh tubuhnya tegap penuh kebanggaan. Lehernya terangkat ke depan, matanya yang kuning terbuka lebar penuh kecerdikan dan kehidupan. Ia berdiri diam sejenak lalu membuka paruhnya yang bengkok dan keras, mengulangi suara itu sekali lagi. Kali ini suara itu terdengar lebih jelas, lantang, dan lebih tajam, burung kakatua. Ya Tuhan, akhirnya dia benar-benar bisa bicara. Saya sangat gembira dan terkejut hingga ingin berteriak sepuasnya. Tetapi buru-buru menutup mulut dengan tangan karena takut tetangga akan berpikir yang tidak-tidak di tengah malam. Saya melompat-lompat, kedua tangan melambai di udara, persis seperti anak kecil yang baru saja diberi permen oleh orang dewasa. Semua kelelahan, semua rasa sakit di tenggorokan hilang entah kemana. Impian tentang bonus besar, tentang posisi asisten khusus yang berkuasa kembali membara dengan hebat di benak saya. Saya buru-buru menarik kursi plastik mendekat ke sangkar. Kedua mata saya bersinar terang menatap murid yang luar biasa ini. Kamu hebat sekali, Emas, hebat sekali. Ayo, lanjutkan lagi. Burung kakatua, hinggap di jendela. Lanjutkan kata jendela, ayo. Saya terus memancingnya. Suara saya bergetar karena terlalu gembira. Beo itu menatap saya, kepalanya kembali miring ke satu sisi dengan ekspresi puas. Ia mengeluarkan suara ketukan riang dari tenggorokannya lalu melanjutkan menunjukkan bakat alaminya. Burung kakatua, hinggap di jendela. Setiap kata diucapkannya dengan jeda tetapi sangat akurat secara vokal. Saya mendengarnya dengan perasaan sangat bahagia. Jadi, usaha saya berteriak-teriak sampai serak selama beberapa malam ini akhirnya terbayar lunas. Saat Pak Tirtayasa kembali, dia pasti akan menatap saya dengan kekaguman dan rasa hormat yang luar biasa. Setelah mendengar Emas mengucapkan seluruh baris pertama lagu bersejarah itu, saya sangat gembira, bertepuk tangan berulang kali. Saya segera berlari ke kotak plastik berisi makanan, mengambil segenggam kacang macadamia paling mahal, berniat segera memberikannya sebagai hadiah untuk murid kesayangan saya untuk menyemangatinya. Saya dengan hati-hati memasukkan setiap kacang melalui jeruji sangkar. Mulut saya tak henti-hentinya melontarkan pujian manis. Kamu benar-benar jenius, Emas. Makanlah agar sehat. Besok aku akan mengajarimu baris kedua. Namun, apa yang terjadi selanjutnya berbelok ke arah yang sama sekali berbeda yang tidak pernah saya bayangkan. Emas mematuk kacang macadamia dari tangan saya tetapi tidak langsung memakannya seperti biasa. Ia menjatuhkan kacang itu ke nampan makanan. Tiba-tiba bulu abu-abu di tubuhnya sedikit mengembang. Ia mulai membusungkan dadanya ke depan, menarik lehernya, lalu mengeluarkan suara-suara yang sangat aneh. Suara-suara ini sama sekali di luar kurikulum lagu tradisional yang telah saya ajarkan selama beberapa hari. Pertama, adalah helaan napas panjang. Helaan napas itu terdengar sedih, putus asa, persis seperti suara orang yang sedang memendam banyak masalah di dalam hati. Selanjutnya adalah suara decak lidah berulang kali. Ceka-ceka, membosankan sekali. Beo itu menirunya dengan sempurna hingga membuat bulu kuduk saya merinding. Saya tertegun. Tangan yang sedang memegang kacang macadamia berhenti di udara. Saya menarik tangan saya kembali, menggeser kursi sedikit ke belakang untuk menjaga jarak. Suasana kamar kos di tengah malam sangat sunyi. Begitu sunyi,
sehingga saya bisa mendengar hembusan angin melalui celah jendela. Suara kipas angin langit-langit yang berputar teratur pun tidak bisa menutupi suara-suara aneh yang keluar dari paruh hitam itu. Saya teringat sebuah artikel ilmiah tentang dunia hewan yang pernah saya baca di internet. Para ahli menganalisis bahwa beo abu-abu Afrika tidak hanya mempelajari kata-kata yang sengaja diajarkan manusia. Mereka sendiri adalah mesin perekam suara alami yang paling sempurna. Mereka akan secara otomatis merekam ke dalam otak dan mengulangi suara apapun yang sering mereka dengar di lingkungan hidup mereka sehari-hari. Bisa jadi itu suara dering telepon, suara klakson motor di jalan, suara gonggongan anjing, atau bahkan keluhan-keluhan tak berarti dari orang-orang yang tinggal serumah. Emas yang tinggal di villa mewah Pak Tirtayasa pasti telah diam-diam menyimpan banyak sekali suara dari orang-orang yang tinggal di rumah megah itu. Saya sedikit bergidik. Rasa penasaran manusiawi saya muncul lebih kuat dari sebelumnya. Saya menajamkan telinga, menahan napas, dan berkonsentrasi penuh untuk mendengarkan rekaman suara apa yang sedang coba diputar ulang oleh beo ini dari otaknya. Helaan napas tadi bisa jadi milik Pak Tirtayasa yang lelah setelah bekerja, atau milik salah satu asisten rumah tangga yang sedang membersihkan rumah. Tetapi firasat saya mengatakan dengan kuat bahwa suara-suara yang akan keluar selanjutnya tidak akan sesederhana helaan napas biasa. Emas tetap berdiri diam tak bergerak di atas tongkat kayunya. Ia memiringkan kepalanya ke satu sisi, matanya yang kuning setengah terpejam, seolah sedang tenggelam dalam usahanya mengingat kembali potongan-potongan memori suara yang kacau. Tiba-tiba, ia mengubah nada suaranya, tidak lagi dengan nada serak dan lambat saat ia belajar lagu tadi. Suara kali ini terdengar genit dan manja, sengaja memanjangkan intonasi di akhir kalimat dan penuh dengan nuansa mesra. Sayang, Pak Tirtayasa mau ke Amerika. Cepat ke sini ya, aku kangen sekali. Mendengar kalimat itu, saya terkejut bukan main. Tangan dan kaki saya gemetar, punggung saya terasa dingin, dan bulu kuduk saya merinding. Suara ini, mengapa begitu akrab bagi saya? Meskipun diucapkan melalui tenggorokan seekor burung, saya masih bisa langsung mengenali pemiliknya. Itu adalah nada suara Nyonya Ralin, istri sah Pak Tirtayasa. Bahkan jika dia berubah menjadi apapun, saya akan tetap mengenali gaya bicaranya yang angkuh dan genit itu. Setiap kali dia menelepon ke kantor untuk meminta uang dari suaminya untuk berbelanja tas mewah, dia selalu sengaja menggunakan nada manja yang persis seperti ini untuk merengek. Tetapi masalah utamanya adalah, dengan siapa Nyonya Ralin berbicara mesra? Pak Tirtayasa adalah suaminya. Jadi, pria yang dipanggilnya dengan sebutan sayang dan diminta segera datang saat suaminya pergi itu siapa? Sebelum saya sempat menenangkan detak jantung saya setelah pukulan pertama, si beo melanjutkan pertunjukan monolognya yang mengerikan. Kali ini ia merendahkan nada suaranya menjadi berat, mengeluarkan suara maskulin yang serak dan penuh dengan kepuasan diri seorang pemenang. Aku tahu, sayang. Tunggu saja orang tua itu sampai di bandara, aku akan langsung ke tempatmu. Jadilah anak baik dan tunggu aku ya. Kepala saya terasa seperti akan meledak. Suara pria ini 100% bukan suara Pak Tirtayasa. Suara bos saya selalu terdengar berwibawa dan berirama tenang layaknya seorang pemimpin. Sedangkan suara yang baru saja ditiru si beo ini terdengar licik seperti seorang penjahat yang sedang menikmati rencananya. Keheningan kamar kos saat ini menjadi lebih menakutkan dan mistis. Dialog mesra yang terselubung intrik di tengah malam yang sunyi dari paruh seekor burung membuat saya merasa sangat sesak dan mual dengan kepahitan hidup. Jadi, Nyonya Ralin, wanita yang selalu tampak anggun dan berkelas di depan orang lain, sebenarnya sedang berselingkuh di rumah Pak Tirtayasa sendiri. Dan tempat kencan kedua pengkhianat itu, ironisnya, terjadi di ruang tamu yang mewah, tepat di depan beo abu-abu Afrika yang selalu ia hina sebagai makhluk bau dan tidak berakal. Saya terduduk lemas di lantai keramik yang dingin, kedua tangan memegangi kepala, mencoba mengusir kebingungan luar biasa yang melanda pikiran saya. Tetapi emas sepertinya telah sepenuhnya mengaktifkan mode siarannya. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menghentikan pertunjukannya. Ia terus mengulangi potongan-potongan dialog yang secara tidak sengaja terekam di otaknya. Saat berada di ruang tamu villa, beo itu kembali mengeluarkan suara berat pria asing tadi. Kali ini nadanya tidak lagi genit dan mesra, tetapi penuh keseriusan dan perhitungan.
Masalah uang proyek puluhan miliar yang ditransfer ke rekening luar negeri, sudah kamu urus dengan baik. Suara genit Nyonya Ralin segera menyahut. Tenang saja, sayang. Aku kan istri direktur. Kalau aku perintahkan, akuntan mana yang berani menolak? Uangnya sudah ditransfer dengan lancar. Kita harus segera membersihkan pembukuan sebelum dia pulang. Kita harus meninggalkan Pak Tirtayasa dengan cangkang perusahaan kosong yang menanggung utang besar, sayangku. Frasa-frasa kunci yang mematikan seperti puluhan miliar, rekening luar negeri, membersihkan pembukuan, cangkang perusahaan kosong, menghantam pendengaran saya seperti palu godam. Saya buru-buru bangkit, mengambil buku catatan dan pulpen dari meja kerja. Dengan panik, saya mencatat setiap kata dengan tergesa-gesa. Keringat dingin membasahi punggung kemeja saya. Tangan saya gemetar hebat hingga tulisan saya menjadi tidak karuan dan sulit dibaca. Saya memejamkan mata, mulai merangkai dan menyatukan kalimat-kalimat yang terputus-putus untuk menemukan inti permasalahannya. Kecerdasan dan pengalaman sebagai asisten direktur memaksa saya untuk menganalisis situasi secara logis dan cermat. Perjalanan mendadak Pak Tirtayasa ke Amerika di tengah malam disebabkan oleh masalah serius yang tak terduga pada proyek ekspor. Sebuah masalah hukum yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Apakah di dunia ini ada kebetulan yang begitu sempurna? Tentu saja tidak. Ini jelas merupakan jebakan sempurna yang dibuat oleh manusia. Mereka diam-diam telah menciptakan masalah palsu di Amerika untuk sengaja mendorong Pak Tirtayasa keluar dari perusahaan, keluar dari negara. Begitu Pak Tirtayasa pergi untuk waktu yang cukup lama, mereka akan memiliki banyak waktu dan kebebasan untuk memanipulasi seluruh sistem keuangan perusahaan. Nyonya Ralin, dengan statusnya sebagai istri direktur yang sah, akan campur tangan, memaksa, atau berkolusi erat dengan pria misterius itu untuk mentransfer seluruh aset perusahaan ke luar negeri. Saya samar-samar menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan tentang keserakahan manusia. Mereka telah merencanakan segalanya dengan sangat teliti, hanya ada satu kesalahan fatal yang dibuat oleh wanita bernama Ralin itu, yaitu kesombongan seorang yang picik. Ia meremehkan si Beo, menganggapnya hanya hewan rendahan yang tidak berakal, sehingga dengan santainya merencanakan perselingkuhan dan konspirasi dengan kekasihnya tepat di depannya selama berhari-hari sebelum Pak Tirtayasa terbang ke Amerika. Gambaran lengkap tentang konspirasi keji dan kejam perlahan-lahan terungkap di depan mata saya, persis seperti film thriller yang diputar lambat. Saya bergidik ngeri membayangkan niat jahat manusia. Nyonya Ralin, istri sah yang selalu mengenakan pakaian sutra dan barang-barang mewah, hidup dalam kemewahan berkat kerja keras, Pak Tirtayasa, ternyata adalah wanita yang sangat licik. Ia tidak hanya tega mengkhianati ikatan pernikahan, berselingkuh di atas ranjang kebahagiaan mereka, tetapi juga berencana merampas bersih semua aset yang dibangun oleh suaminya. Rencana kedua penjahat ini terlalu kejam dan dingin. Mereka ingin menguras habis seluruh dana perusahaan secara diam-diam, mentransfer uang dalam jumlah besar ke rekening-rekening fiktif di luar negeri. Tujuan akhirnya sangat tercela, meninggalkan Pak Tirtayasa dengan perusahaan yang bangkrut, sebuah bisnis yang kehabisan sumber daya finansial dan menanggung beban utang bank yang sangat besar, yang tidak mungkin bisa dilunasi saat ia kembali dari Amerika. Pak Tirtayasa yang malang bisa saja menghadapi kebangkrutan total, bahkan terjerat masalah hukum karena utang yang tidak dapat dibayar tepat waktu. Seluruh hidupnya yang ia habiskan untuk membangun kerajaan bisnis, begadang tak terhitung malamnya untuk negosiasi kontrak, kini akan segera hilang sia-sia ke tangan istri yang berkhianat dan kaki tangannya yang hina. Saya memejamkan mata, teringat wajah tegas namun penuh dedikasi Pak Tirtayasa. Teringat penampilannya yang lelah dan tegang pada Jumat sore saat ia memanggil saya untuk menitipkan Beo kesayangannya. Ia bekerja keras di negeri orang untuk mencoba menyelamatkan perusahaan. Sementara di rumah, orang-orang yang ia biayai hidupnya justru dengan kejam membakar seluruh hasil kerjanya. Ketidakadilan yang nyata ini membuat dada saya sesak karena marah atas nama bos saya. Saya mengangkat kepala dan menatap Emas. Ia sudah berhenti meniru suara, kembali ke posisi berdiri diam di atas tongkat kayunya. Matanya yang bulat berwarna kuning masih menatap lurus ke arah saya. Saat ini saya tidak lagi merasa makhluk ini angkuh atau menyebalkan seperti hari-hari pertama. Ia tanpa sengaja telah menjadi satu-satunya saksi hidup.
Sebuah kotak hitam yang menyimpan seluruh bukti kejahatan besar. Secara kebetulan memiliki rahasia besar ini membuat saya jatuh ke dalam keadaan panik yang luar biasa. Saya sadar betul bahwa saya hanyalah seorang asisten rendahan yang miskin. Rekening bank saya bahkan tidak punya 50 juta rupiah. Memikul sebuah rahasia yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup sebuah perusahaan besar dan kebahagiaan keluarga bos besar benar-benar terlalu berat untuk pundak saya yang kurus. Malam ini pasti akan menjadi malam tanpa tidur yang sangat panjang bagi saya. Saya bertanya pada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan untuk menjaga keadilan dan kesetiaan? Kegelapan menyelimuti kamar kecil saya dengan berat. Seolah ada timah yang menekan ruang ini. Saya mematikan semua lampu, hanya menyisakan cahaya remang-remang dari lampu jalan kuning di luar gang. Saya duduk memeluk lutut di tempat tidur. Kedua tangan menjambak rambut karena kebingungan yang luar biasa. Ruangan begitu sunyi sehingga saya bisa mendengar detak jantung saya yang cepat. Detak jam dinding tua yang teratur setiap detiknya seperti palu yang mengingatkan saya pada bom waktu yang telah dipasang di jantung perusahaan tempat saya bekerja. Pikiran saya kusut seperti benang ruwet yang tidak bisa ditemukan ujungnya. Berbagai skenario buruk bermunculan di kepala saya. Jika saya menceritakan kisah aneh yang saya dengar dari seekor beo ini kepada dewan direksi atau menelepon langsung ke Amerika untuk memberitahu Pak Tirtayasa, adakah orang yang akan percaya? Mereka pasti akan menatap saya dengan pandangan mengejek dan menganggap saya gila. Orang akan memarahi saya sebagai seorang penjilat yang mengarang cerita untuk merusak kebahagiaan keluarga bos. Nyonya Ralin adalah wanita yang sangat berkuasa, cantik, dan penuh tipu muslihat. Ia memiliki kemampuan untuk memutarbalikkan fakta, menuduh saya kembali dengan tuduhan fitnah. Saat itu, saya tidak hanya akan kehilangan pekerjaan yang menghidupi saya, tetapi juga bisa terjerat masalah hukum karena mencemarkan nama baik istri direktur. Masa depan cerah seorang pemuda miskin dari desa yang merantau ke kota untuk mencari nafkah seperti saya akan hancur lebur. Namun, jika saya berpikir lagi, secara moral, jika saya pengecut dan memilih untuk menutup mata dan telinga, berpura-pura tidak tahu apa-apa, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Pak Tirtayasa telah banyak membantu saya selama ini. Dari seorang mahasiswa baru lulus yang lugu, ia melihat kejujuran dan kerja keras saya, dan secara pribadi mengangkat saya menjadi asisten pribadinya yang terpercaya. Ia memberi saya gaji yang sangat layak, cukup untuk menutupi biaya hidup yang mahal di kota besar, dan secara teratur mengirim uang ke kampung untuk merawat orang tua saya yang sudah lanjut usia. Kebaikan dan kemurahan hati Pak Tirtayasa kepada saya adalah utang budi yang terlalu besar untuk diukur dengan uang. Bagaimana saya bisa menjadi pengecut dan hanya menonton hasil kerja keras seumur hidup? Dermawan saya dihancurkan oleh tangan kotor seorang wanita pengkhianat dan kekasih gelapnya yang tak tahu malu. Terlebih lagi, jika perusahaan bangkrut, ribuan karyawan tak bersalah akan kehilangan pekerjaan. Jika periuk nasi bersama pecah, mangkuk nasi kecil saya juga akan hancur menjadi debu. Saya berdiri tegak, berjalan dengan langkah mantap ke samping sangkar burung berlapis emas. Emas sedang menyandarkan kepalanya pada sayapnya, tidur nyenyak. Makhluk kecil yang polos ini sama sekali tidak menyadari betapa pentingnya kata-kata yang baru saja diucapkannya. Ia hanya berfungsi sebagai pemutar rekaman suara. Tanggung jawab untuk mengungkap kebenaran kini sepenuhnya berada di pundak saya. Saya tidak bisa pengecut dan lari dari tanggung jawab sebagai manusia yang jujur. Saya harus menemukan cara untuk menyelamatkan Pak Tirtayasa, menyelamatkan dermawan terbesar dalam hidup saya. Tetapi saya butuh bukti yang jelas, bukti yang kuat dan tak terbantahkan untuk membuka kedok mereka di depan hukum. Sepanjang malam yang panjang, saya tidak tidur. Mata saya bengkak dan merah karena terus berpikir. Rencana awal telah tersusun jelas di benak saya. Saya harus mendapatkan kesaksian berharga dari saksi istimewa ini. Saat fajar menyingsing, kabut pagi yang dingin masih menyelimuti gang sempit. Saya sudah bangun dari tempat tidur dengan pikiran yang sangat jernih, berbanding terbalik dengan tubuh saya yang sangat lelah. Setelah semalaman tidak tidur, saya segera mencari di laci meja kerja, mengeluarkan ponsel pintar mahal yang biasa saya gunakan untuk merekam isi rapat-rapat penting Pak Tirtayasa. Saya dengan hati-hati memeriksa kapasitas memori, menghapus file-file lama yang tidak perlu untuk memastikan ruang penyimpanan yang paling luas dan aman.
Saya menyambungkan power bank ke ponsel, memastikan daya baterai selalu 100%. Hari ini saya memutuskan untuk melakukan wawancara interogasi yang sangat istimewa, yang belum pernah ada dalam sejarah investigasi yudisial. Tamu istimewanya tidak lain adalah beo abu-abu Afrika senilai ratusan juta rupiah yang sedang meregangkan tubuh bangun tidur di dalam sangkar emasnya yang mahal. Saya segera membersihkan kamar, menutup semua jendela kayu untuk menghilangkan semua kebisingan dari lalu lintas dan obrolan tetangga. Saya ingin file audio yang direkam memiliki kualitas yang jernih dan jelas hingga setiap napasnya. Setelah semua persiapan selesai, saya menuang segelas air hangat, meminumnya, berdaham beberapa kali untuk melegakan tenggorokan, lalu dengan lembut mendekati sangkar. Emas berkedip-kedip menatap saya seolah menunggu. Saya menekan tombol rekam di ponsel, dengan hati-hati meletakkannya di atas kursi plastik yang diletakkan sangat dekat dengan sangkar. Saya mengatur arah mikrofon agar menunjuk lurus ke paruh beo. Jantung saya kembali berdebar kencang karena gugup. Semua jebakan sudah siap menunggu mangsa masuk perangkap. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara lantang, mencoba meniru intonasi dan volume yang saya gunakan untuk mengajarinya malam sebelumnya. Emas, burung kakatua, hinggap di jendela. Saya mengulangi baris lagu yang akrab itu dengan lambat dan jelas. Baris lagu ini sekarang berfungsi seperti kunci ajaib untuk membuka gudang memori suara yang tersembunyi di otak burung cerdas ini. Beo itu dengan patuh memiringkan kepalanya ke satu sisi, tampak sangat memperhatikan. Ia mengetukkan paruhnya yang keras ke jeruji sangkar beberapa kali. Saya dengan sabar mengulangi mantra ajaib itu untuk kedua kalinya, lalu ketiga kalinya. Suasana di dalam kamar menjadi sangat tegang. Tiba-tiba Emas mengangkat leher abu-abunya. Matanya terbuka lebar dengan cerdik. Ia membuka paruh hitamnya yang lebar, mengeluarkan suara serak yang akrab dari semalam. Burung kakatua, hinggap di jendela. Saya menahan napas, berdiri diam, kedua tangan terkepal erat hingga buku-buku jari saya memutih. Saya berdoa dalam hati. Semoga Tuhan memberkati, biarkan dia terus bicara. Ternyata, harapan saya tidak sia-sia. Tepat setelah menyelesaikan baris lagu itu, beo itu mulai mengubah nada suaranya secara dramatis. Bulu abu-abu di lehernya mengembang. Ia membusungkan dada dan mulai meniru suara wanita genit persis seperti semalam. Sayang, Pak Tirtayasa mau ke Amerika. Cepat ke sini ya, aku kangen sekali. Segera setelah itu, serangkaian dialog mengerikan pun terdengar. Bergantian antara suara pria licik dan suara wanita penggoda. Aku tahu, sayang. Tunggu saja orang tua itu sampai di bandara. Aku akan langsung ke tempatmu. Masalah uang proyek puluhan miliar yang ditransfer ke rekening luar negeri, sudah kamu urus dengan baik. Tenang saja, sayang. Aku kan istri direktur. Kalau aku perintahkan, akuntan mana yang berani menolak? Uangnya sudah ditransfer dengan lancar. Kita harus segera membersihkan pembukuan sebelum dia pulang. Kita harus meninggalkan Pak Tirtayasa dengan cangkang perusahaan kosong yang menanggung utang besar, sayangku. Ketika Emas selesai mengucapkan kata terakhirnya dan kembali dengan tenang merapikan bulunya, barulah saya berani menghela napas panjang lega seolah baru saja melepaskan beban berat. Saya cepat-cepat meraih ponsel, menekan tombol simpan untuk file audio yang sangat berharga ini. Untuk mencegah risiko kehilangan data, saya segera mengunggah rekaman itu ke penyimpanan cloud dengan tingkat keamanan tertinggi dan dengan hati-hati mengirim salinannya ke email pribadi saya. Bukti kuat untuk menuntut mereka kini sudah aman di tangan saya. Tetapi hal yang paling penting dan sulit sekarang adalah saya harus menemukan identitas asli pria misterius itu. Siapakah dia? Pejabat penting apa yang memiliki wewenang begitu besar untuk mengendalikan aliran dana proyek dan secara terang-terangan memanipulasi sistem pembukuan akuntansi seluruh perusahaan? Rabu pagi itu, saya memutuskan untuk tiba di kantor pusat 30 menit lebih awal dari biasanya. Meskipun lingkaran hitam di bawah mata saya sangat jelas, dan tubuh saya lesu karena kurang tidur parah, semangat saya tegang seperti senar, menjaga kewaspadaan tinggi terhadap segala gerak-gerik di sekitar saya. Gedung kantor yang menjulang tinggi berdiri megah di tengah kota yang ramai. Dinding kacanya memantulkan cahaya pagi yang berkilauan. Suasana kerja di sini selalu sibuk, serius, dan profesional, khas perusahaan besar.
Saya menggesek kartu karyawan melewati gerbang keamanan. Berjalan lurus ke meja kerja saya sebagai asisten yang terletak persis di sebelah ruang direktur yang tertutup rapat karena bos sedang pergi. Saya duduk diam, mulai menyaring para tersangka di kepala saya. Orang yang bisa dengan percaya diri bekerja sama dengan istri direktur untuk menggelapkan puluhan miliar rupiah dan memanipulasi seluruh departemen akuntansi, pastilah tokoh kunci yang berkuasa di jajaran manajemen perusahaan. Dia sama sekali tidak mungkin seorang karyawan rendahan atau manajer biasa yang penakut. Target nomor 1, tersangka yang paling jelas di benak saya adalah Fajar, pria yang menjabat sebagai direktur keuangan perusahaan. Fajar adalah seorang pria berusia 30-an, selalu tampil necis dengan setelan mahal, rambutnya ditata dengan gel mengkilap, dan memakai parfum impor yang wanginya menyengat. Ia terkenal di seluruh perusahaan sebagai orang yang pandai bicara, lihai merayu para pemegang saham tua, dan terutama sangat pandai menjilat Nyonya Ralin. Setiap kali wanita itu berkunjung ke perusahaan, saya memutuskan untuk berperan sebagai karyawan yang rajin, berpura-pura berjalan-jalan di antara departemen untuk mengumpulkan data laporan awal pekan, tetapi sebenarnya sedang mengamati situasi. Saya memeluk setumpuk berkas tebal di dada, berjalan perlahan, sengaja melewati area kerja Departemen Keuangan dan Akuntansi. Tempat ini dirancang dengan dinding kaca buram, memberikan privasi untuk pekerjaan yang berkaitan dengan uang. Melalui celah kecil pintu elektronik yang sedikit terbuka, saya mengintip dengan saksama semua aktivitas di dalam ruang kerja pribadi Direktur Fajar. Firasat saya sebagai seorang asisten benar-benar akurat. Suasana di dalam ruangan Fajar sangat tidak biasa dan mencurigakan. Alih-alih duduk menikmati secangkir teh panas dan membaca berita pagi dengan santai seperti biasanya, Fajar justru sibuk dengan cemas. Ia berdiri di samping mesin penghancur dokumen berkapasitas besar di sudut ruangan. Kedua tangannya terus-menerus memasukkan tumpukan dokumen tebal ke dalam mesin itu. Suara pisau mesin yang terus berputar tanpa henti, mengeluarkan sobekan kertas yang hancur seperti salju ke dalam tempat sampah plastik hitam di bawahnya. Dahinya dipenuhi butiran keringat, sesekali ia terkejut dan mengangkat kepala, melihat sekeliling dengan tatapan waspada. Saya buru-buru bersembunyi di balik sebuah pilar besar di koridor, menahan napas untuk terus mengamati. Setelah selesai menghancurkan tumpukan dokumen mencurigakan itu, Fajar buru-buru mengangkat gagang telepon, menekan nomor dengan sangat tergesa-gesa. Melalui dinding kaca kedap suara, saya tidak bisa mendengar isi percakapannya, tetapi gerak-gerik tangannya mengkhianati semua ketenangan palsunya. Ia terus-menerus menganggukkan kepala, tangan kirinya menepuk-nepuk meja kayu dengan keras, menunjukkan kegelisahan yang sulit ditahan. Mulutnya berbicara cepat tanpa henti, matanya tidak bisa menyembunyikan ketegangan dan ketergesa-gesaan. Jelas sekali ia sedang mengarahkan bawahannya untuk melakukan sesuatu yang sangat penting dan harus segera diselesaikan dalam kegelapan untuk menutupi kejahatannya. Semua tindakan licik dan tergesa-gesa dari Direktur Keuangan yang licik ini semakin memperkuat keyakinan saya. Pria licik dalam rekaman suara beo itu tidak lain adalah dia. Setelah pagi yang menegangkan mengintai di Departemen Keuangan, saya kembali ke meja kerja saya yang aman, mengunci layar komputer, dan meminta agar tidak ada yang mengganggu saya. Saat ini, saya dengan hati-hati mengeluarkan buku catatan pribadi saya, mulai menyusun kembali data yang telah saya kumpulkan secara logis dan sistematis. Sebagai asisten pribadi terpercaya ketua, saya diberi akses ke banyak aliran informasi rahasia dan sistem email internal perusahaan. Saya mulai menelusuri kembali semua arsip yang berkaitan dengan proyek ekspor barang ke pasar Amerika. Proyek naas yang sedang mengalami masalah hukum yang membuat Pak Tirtayasa harus terbang terburu-buru. Semakin dalam saya menggali lapisan-lapisan dokumen, semakin saya merasa ngeri dengan pengaturan yang sangat rapi dari mereka. Dokumen pencairan dana, laporan penilaian risiko, dan draft kontrak penting proyek ini semuanya memiliki tanda tangan tinta biru, persetujuan, dan pengesahan langsung dari Departemen Fajar. Celah hukum berbahaya yang tampak seperti kelalaian biasa dalam penerjemahan kontrak dengan mitra asing, sebenarnya adalah jebakan yang sangat jahat dan disengaja. Mereka sengaja merekayasa kesalahan prosedur deklarasi pabean di pelabuhan tujuan agar seluruh pengiriman barang bernilai besar ditahan oleh bea cukai negara tersebut. Klien di Amerika sangat marah,
mengancam akan menuntut perusahaan di pengadilan internasional dan menuntut ganti rugi besar yang akan merusak reputasi perusahaan. Ini persis seperti siasat memancing harimau keluar dari gunung yang sangat sempurna untuk menyingkirkan duri dalam daging. Sebuah proyek penting tiba-tiba terancam gagal. Pak Tirtayasa, dengan sifatnya yang sangat bertanggung jawab, pasti harus terbang langsung ke Amerika yang jauh untuk menyelesaikan masalah ini. Perjalanan ini bisa berlangsung berbulan-bulan karena prosedur hukum sengketa internasional sangat rumit dan kompleks. Dan selama periode emas itu, kursi kepemimpinan tertinggi di dalam negeri kosong, tidak ada yang mengawasi. Fajar, sebagai direktur keuangan yang mengendalikan aliran uang, ditambah dukungan dan kekuasaan tak terbatas dari Nyonya Ralin, akan dengan mudah mengelabui para wakil direktur lainnya. Mereka akan dengan seenaknya membuat serangkaian berkas pencairan fiktif, menandatangani perintah transfer uang palsu ke perusahaan-perusahaan cangkang anonim di luar negeri untuk menggelapkan aset dengan cepat. Uang tunai hingga puluhan miliar rupiah akan menguap tanpa jejak. Di bawah kedok biaya kompensasi untuk mengatasi masalah proyek. Semua jejak, mulai dari tindakan licik Fajar menghancurkan dokumen hingga celah kontrak yang dibuat oleh departemennya, semuanya cocok sempurna dengan setiap kata dalam rekaman suara yang disediakan oleh si Beo. Puzzle kejahatan besar ini telah lengkap 100% dan tidak dapat disangkal. Tangan saya gemetar saat menulis laporan ringkasan terakhir di buku catatan rahasia saya. Saya dengan hati-hati menggunakan flash drive terenkripsi untuk menyalin semua salinan kontrak yang bermasalah, email-email mencurigakan Fajar, dan tentu saja, file audio kesaksian berharga dari si Beo. Berkas rahasia ini adalah satu-satunya pelampung penyelamat untuk menyelamatkan Pak Tirtayasa dari kehancuran. Masalah yang sulit saat ini adalah saya harus menemukan cara untuk menyimpannya dengan sangat aman dan sabar menunggu saat yang tepat untuk menyerahkannya langsung kepadanya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat bagi saya, terasa seperti berabad-abad, harus fokus bekerja sambil tetap waspada terhadap mata-mata Fajar yang ada di seluruh perusahaan. Suatu malam di tengah minggu yang suram, langit kota tiba-tiba diguyur hujan deras. Angin dingin menyusup melalui celah-celah pintu kamar kos yang reyot, menciptakan suara siulan yang menakutkan. Saya sedang duduk meringkuk menghabiskan sisa nasi goreng dingin dengan sedikit acar. Mata saya terpaku pada layar komputer, dengan hati-hati memeriksa kembali folder berisi bukti untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu bertubi-tubi dan tergesa-gesa di pintu kayu tipis kamar saya. Suara ketukan yang keras di tengah malam membuat saya terkejut, sampai-sampai saya menjatuhkan sumpit bambu ke lantai. Siapa yang datang mencari saya selarut ini? Tetangga di kos-kosan ini biasanya tidur lebih awal untuk bekerja besok. Apalagi cuaca sedang hujan badai seperti ini. Jantung saya berdebar kencang, rasa takut yang samar menyelimuti pikiran saya. Apakah Fajar yang licik entah bagaimana telah mencium penyelidikan saya dan tega mengirim preman untuk mengancam saya? Saya berjalan berjinjit mendekati pintu. Sama sekali tidak berani menyalakan lampu, hanya berani mengintip melalui celah kecil. Berdiri di bawah atap seng yang bocor adalah seorang pria jangkung, mengenakan mantel panjang selutut, kepalanya ditutupi topi yang menutupi separuh wajahnya. Air hujan membasahi bahunya yang lebar. Hanya ketika kilat menyambar langit yang gelap, barulah saya terkejut menyadari wajah yang sangat saya kenal itu adalah Pak Tirtayasa. Saya panik membuka pintu kayu, buru-buru mundur untuk memberinya jalan. "Silakan masuk, Pak," berteduh dulu. "Kenapa Bapak pulang mendadak begini tanpa memberitahu lebih dulu agar saya bisa menjemput di bandara?" Pak Tirtayasa diam-diam masuk ke kamar, membawa hawa dingin dan bau lembab air hujan. Ia dengan lelah melepaskan mantelnya yang basah dan menggantungkannya di kursi plastik. Di bawah cahaya lampu neon yang remang-remang, saya sedih melihat bos saya tampak sangat kurus, kuyu, dan menua 10 tahun hanya dalam waktu kurang dari seminggu di negeri orang. Wajahnya yang tegas kini tirus, matanya cekung dan dilingkari lingkaran hitam karena lelah dan kurang tidur. Rambutnya yang rapi kini acak-acakan dengan beberapa helai uban baru. Penampilannya yang gagah kini memancarkan kelelahan luar biasa dari seekor singa tua yang baru saja kalah dalam pertarungan hidup mati. Pak Tirtayasa duduk berat di tepi tempat tidur. Kedua tangannya menutupi wajah, menghela napas panjang penuh kesedihan. Saya buru-buru mengambil termos, menuangkan secangkir teh panas, dan memberikannya.
Bos mengambil cangkir itu untuk menghangatkan tangannya. Suaranya serak dan sedih saat memecah keheningan. Perjalanan untuk menyelamatkan situasi ini gagal total. Banyu, mitra di Amerika dengan tegas menolak semua upaya negosiasi. Mereka bertekad menuntut kita di pengadilan sampai akhir karena pelanggaran kontrak yang serius. Semua bukti di atas kertas memberatkan perusahaan kita. Saya sudah mencoba menyewa pengacara terbaik di sana tetapi semuanya sia-sia. Masalah ini bukan sekadar kecelakaan kerja biasa. Firasat saya sangat kuat bahwa ada seseorang di internal yang diam-diam bersekongkol menusuk saya dari belakang, merekayasa semua ini untuk mendorong saya ke jalan buntu. Terlebih lagi, begitu saya tiba di Bandara Amerika, saya menyadari ada beberapa persetujuan pencairan dana yang sangat tidak wajar dari Departemen Keuangan sebelum saya pergi. Saya yakin mereka memanfaatkan gugatan ini untuk menggelapkan dana dalam jumlah besar, jadi saya segera memesan tiket pulang malam itu juga, diam-diam untuk menjebak mereka sebelum semuanya terlambat. Setelah selesai berbicara, Pak Tirtayasa mengangkat matanya yang lelah dan melihat sekeliling kamar kos saya yang kecil. Matanya berhenti dengan sedih di sangkar emas yang diletakkan di atas meja kerja. Sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum pahit. Sampai di bandara larut malam, saya benar-benar tidak ingin pulang ke villa yang dingin itu. Istri saya mungkin sedang sibuk berpesta di suatu tempat. Saya meminta sopir taksi untuk langsung mengantar saya ke sini untuk menemuimu. Saya sangat lelah. Hanya ingin menenangkan pikiran dengan melihat emas sebentar. Kamu merawatnya dengan baik kan selama beberapa hari ini? Beo yang cerdas itu sepertinya secara naluriah mengenali tuannya yang sebenarnya. Ia tidak lagi diam dan angkuh, tetapi mulai melompat-lompat riang di atas tongkat kayunya, menjulurkan lehernya keluar dari jeruji sangkar dan berkicau pelan menunjukkan kegembiraannya. Pak Tirtayasa mendekati sangkar, mengulurkan tangannya yang kasar untuk mengelus bulu lembut harta senilai ratusan jutanya. Melihat momen hening dan kesepian yang menyedihkan dari pria yang pernah begitu berkuasa ini, dada saya tiba-tiba terasa sesak oleh rasa iba. Saya tahu inilah saat yang paling tepat, tidak bisa ditunda lagi. Kebenaran besar ini tidak bisa disimpan lebih lama. Saya mundur selangkah, menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian menghadapi badai terbesar dalam hidup saya yang akan segera meledak di kamar kecil ini. Hujan di luar semakin deras. Suara guntur bergemuruh, memekakkan telinga, menghantam atap seng tua, menciptakan suara mengerikan seolah ingin merobek malam. Tetapi di dalam kamar kos yang sempit ini, udaranya begitu pekat, keheningan yang menyesakkan. Pak Tirtayasa masih membungkuk, dengan jarinya yang kasar dan kapalan, menggaruk lembut bulu leher Beo yang halus. Wajahnya yang tegang sedikit rileks, secercah kedamaian langka muncul di matanya yang lelah. Saya berdiri tegak, hanya berjarak sekitar 3 langkah dari bos. Kedua tangan saya terkepal erat hingga basah oleh keringat karena gugup. Jantung saya berdebar kencang seperti genderang perang. Semua skenario telah saya susun dengan cermat di benak saya. Tetapi saat berhadapan langsung dengan pria sekeras baja ini, saya masih merasakan tekanan besar di pundak saya. Permisi, Pak Tirtayasa yang terhormat. Saya memanggil dengan suara berat, mencoba menahan agar suara saya tidak bergetar. Selama Bapak pergi, saya di rumah sendirian bosan, jadi saya dengan sabar mengajari emas belajar sedikit lagu tradisional. Makhluk ini memang cerdas seperti yang Bapak katakan. Ia belajar bicara sangat cepat. Hari ini Bapak sudah jauh-jauh datang berkunjung. Izinkan saya menunjukkan hasil latihan saya untuk menghibur Bapak. Bos mengangkat kepala menatap saya. Keheranan terlihat jelas di wajahnya. Ia menarik tangannya dari sangkar, berdiri tegak, sudut bibirnya membentuk senyum tipis memuji. Banyu, kamu memang hebat. Saya sudah memeliharanya begitu lama, bahkan menyewa pelatih profesional, tapi dia hanya bisa berkicau beberapa nada. Kamu baru merawatnya beberapa hari tapi sudah bisa mengajarinya bernyanyi. Baiklah, tunjukkan pada saya. Saya mengangguk, menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan semua keberanian. Saya maju selangkah, berdiri tepat di depan sangkar burung. Emas yang cerdik melihat saya mendekat, terbiasa. Ia segera mengangkat leher abu-abunya. Matanya yang bulat berwarna kuning menatap saya, menunggu perintah. Ia tahu betul perintah yang telah saya tanamkan di kepalanya selama beberapa malam.
Saya dengan lantang mengucapkan setiap kata dengan jelas untuk memancingnya. Emas, burung kakatua, hinggap di jendela. Kamar itu seketika hening selama beberapa detik. Suara rintik hujan di luar seolah tenggelam oleh penantian yang menegangkan ini. Tiba-tiba, beo itu membuka paruhnya yang hitam dan keras, mengeluarkan suara serak namun sangat jelas. Burung kakatua, hinggap di jendela. Pak Tirtayasa membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Wajahnya berseri-seri. Ia dengan antusias bertepuk tangan beberapa kali, memuji dengan suara keras, "Hebat, kamu pintar sekali Emas. Banyu, pekerjaanmu bagus sekali, kali ini saya harus memberimu bonus besar, kamu pantas mendapatkannya." Namun, senyum gembira di bibir Pak Tirtayasa belum sempat pudar ketika sebuah kejadian mengerikan menghantam telinganya seperti petir. Emas tidak berhenti di baris lagu bersejarah itu. Bulu abu-abu di tubuhnya tiba-tiba mengembang dengan aneh. Ia membusungkan dada, menarik lehernya dengan postur yang sangat aneh. Dan kemudian dari dalam tenggorokan makhluk kecil itu, nada yang sama sekali berbeda terdengar, merobek suasana damai. Bukan lagi suara serak tanpa emosi. Kali ini yang keluar adalah suara wanita genit dan manja, penuh dengan nuansa perselingkuhan. "Sayang, Pak Tirtayasa mau ke Amerika. Cepat ke sini ya, aku kangen sekali." Pak Tirtayasa seketika membeku seperti batu, tangannya yang sedang bertepuk tangan berhenti di udara. Wajahnya langsung berubah, dari ceria menjadi pucat pasi dalam sekejap. Ia berkedip-kedip, seolah tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Si beo tidak memberinya waktu untuk menenangkan diri. Ia melanjutkan dengan merendahkan nada suaranya, beralih meniru suara pria serak yang penuh tipu muslihat. "Aku tahu, sayang. Tunggu saja orang tua itu sampai di bandara. Aku akan langsung ke tempatmu. Masalah uang proyek puluhan miliar yang ditransfer ke rekening luar negeri, sudah kamu urus dengan baik." Begitu seterusnya, setiap kata dari percakapan kotor kedua pengkhianat itu direproduksi dengan sempurna oleh Emas hingga membuat merinding. "Tenang saja, sayang. Aku kan istri direktur. Kalau aku perintahkan, akuntan mana yang berani menolak? Uangnya sudah ditransfer dengan lancar. Kita harus segera membersihkan pembukuan sebelum dia pulang. Kita harus meninggalkan Pak Tirtayasa dengan cangkang perusahaan kosong yang menanggung utang besar sayangku." Semua intrik kejam, semua pengkhianatan hina dan amoral terungkap telanjang melalui paruh tajam seekor burung yang dianggap tak berakal di suatu malam badai yang menyedihkan. Prak! Suara kaca pecah yang nyaring memecah keheningan kamar kos yang kecil. Cangkir teh di tangan Pak Tirtayasa jatuh bebas ke lantai keramik pecah berkeping-keping. Air teh yang masih panas menyiprat ke celana setelannya yang mahal. Tetapi Pak Tirtayasa sepertinya benar-benar kehilangan indera perasanya, tidak menyadari rasa panas yang membakar. Ia berdiri terpaku. Kakinya seolah terpaku di lantai. Seluruh tubuhnya kaku seperti patung batu yang dipahat dari kemarahan dan rasa sakit terdalam seorang pria yang dikhianati. Saya berdiri diam seperti patung kayu di sudut ruangan. Tidak berani bergerak sedikit pun. Saya sangat memahami betapa berat pukulan yang harus ditanggung oleh pria berkuasa ini. Dikhianati oleh mitra bisnis di medan perang yang kejam mungkin hanya akan membuatnya kehilangan sebagian uang. Tetapi dikhianati oleh istri sendiri bersama dengan bawahan kepercayaannya, yang bersekongkol untuk merampas hartanya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang pria, itu benar-benar pukulan telak yang menghantam langsung ke jantung kebanggaannya. Pak Tirtayasa perlahan-lahan memalingkan wajahnya yang pucat untuk menatap lurus ke mata saya. Matanya yang biasanya tenang kini memerah, tatapannya tajam dan dingin seperti silet. Wajahnya berkedut, urat-urat biru menonjol di dahinya, menunjukkan kemarahan yang luar biasa yang meledak seperti gunung berapi di dalam dirinya. Ia maju selangkah, tangannya yang besar mencengkeram kerah kemeja saya dengan begitu kuat hingga saya merasa tercekik. "Banyu, cepat katakan padaku apa sebenarnya yang terjadi. Siapa yang mengajari burung itu mengucapkan kata-kata busuk itu? Apa kamu tahu kamu sedang mempermainkan saya?" Suaranya serak, menggeram dari tenggorokannya, seperti singa yang terluka dan terpojok. Dengan mencoba tetap tenang, saya dengan lembut melepaskan tangannya dari kerah baju saya untuk bisa bernapas. "Mohon tenang, Pak. Saya bersumpah demi Tuhan. Saya tidak akan pernah berani mengarang cerita.
Semua yang Bapak dengar adalah kebenaran pahit yang sedang terjadi di perusahaan dan di rumah mewah Bapak. Saya tidak sengaja menemukan konspirasi keji ini ketika emas secara otomatis meniru percakapan mereka. Mereka pikir burung ini bisu dan tidak tahu apa-apa. Jadi mereka dengan santainya merencanakan penggelapan aset di depannya. Melihat Pak Tirtayasa masih menatap saya dengan penuh kecurigaan, saya buru-buru mundur ke meja kerja saya. Saya membuka laci, mengeluarkan ponsel pintar dan buku catatan berisi bukti yang telah saya kumpulkan dengan hati-hati selama beberapa hari. Saya membuka kunci ponsel, memutar file audio asli yang sudah dibersihkan dari kebisingan. Suara genit Nyonya Ralin dan nada licik Fajar sekali lagi terdengar jelas di dalam ruangan. Kali ini bukan melalui suara beo yang serak, melainkan suara asli yang paling otentik. Pak Tirtayasa melepaskan tangannya yang lemas, terhuyung mundur beberapa langkah, lalu duduk terkulai di tepi tempat tidur. Kedua tangannya memegangi kepalanya yang mulai beruban. Saya dengan hormat memberikan buku catatan dan flash drive yang berisi semua data untuk ia periksa. Pak, pria licik dalam rekaman itu adalah Direktur Keuangan, Fajar. Beberapa hari ini saya diam-diam mengawasinya. Dia sedang menghancurkan banyak sekali dokumen akuntansi penting. Kesalahan dalam kontrak di Amerika juga merupakan hasil rekayasanya untuk menjauhkan Bapak. Mereka berencana besok pagi akan melakukan transfer dana fiktif terakhir ke rekening luar negeri untuk menghapus jejak kejahatan. Bapak harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Pak Tirtayasa mengambil buku catatan itu, tangannya gemetar saat membalik setiap halaman catatan rinci saya. Air mata pria tangguh berusia 40-an itu diam-diam mengalir di pipinya yang tirus. Setetes air mata pahit bercampur dengan kesedihan atas pernikahan yang sia-sia dan kemarahan yang luar biasa terhadap keserakahan tak terbatas dari para pengkhianat. Keheningan menyelimuti kami berdua, hanya menyisakan suara hujan dan angin di luar yang seolah menangisi sebuah tragedi keluarga. Guncangan mental yang mengerikan itu berlangsung sekitar 15 menit. Kamar kos yang kecil itu dipenuhi keheningan yang berat dan duka. Saya berdiri diam di sudut, dengan sabar menunggu sang kapten memulihkan semangatnya untuk menentukan nasib sebuah perusahaan besar. Dan kemudian, keajaiban yang membuat nama Pak Tirtayasa melegenda muncul tepat pada waktunya. Kelemahan dan keterpurukan awal dengan cepat dihancurkan oleh mental baja seorang pengusaha berpengalaman yang telah melalui banyak pertempuran sengit di dunia bisnis. Pak Tirtayasa perlahan-lahan mengangkat kepalanya, menyeka air mata dengan lengan bajunya. Matanya kembali tajam dan tegas, memancarkan aura yang menakutkan, untuk balas dendam. Permainan pikiran baru saja dimulai. Banyu, dengarkan. Kunci pintu kamar segera, tutup tirai jendela, jangan biarkan ada sedikit pun cahaya masuk. Malam ini saya tidak akan pulang ke rumah itu. Ia memberi perintah dengan nada yang sangat tenang dan tegas. Seperti seorang jenderal yang sedang mengatur pasukannya di medan perang. Saya bergegas melakukan perintahnya, memastikan kamar kos kecil ini segera menjadi benteng pertahanan yang tak bisa ditembus. Pak Tirtayasa berjalan ke meja kerja, meminta saya membuka kunci komputer dan menyiapkan koneksi internet dengan keamanan tertinggi. Ia mengeluarkan ponselnya dan menggunakan aplikasi pesan terenkripsi khusus untuk menghubungi orang-orang kepercayaannya. Kurang dari 20 menit kemudian, di layar komputer saya muncul dua wajah yang sangat serius dan berpengalaman. Salah satunya adalah pengacara Wijoyo, penasihat hukum tertinggi dan paling setia keluarga Pak Tirtayasa selama beberapa generasi. Yang lainnya adalah Bapak Santoso, kepala audit internal perusahaan, seorang saudara seperjuangan yang telah bersama Pak Tirtayasa sejak masa-masa sulit mendirikan perusahaan. Rapat online itu berlangsung dengan sangat rahasia. Di bawah cahaya remang-remang lampu neon di kamar kos yang miskin. Namun rapat itu menentukan hidup dan mati ribuan karyawan. Pak Tirtayasa dengan jelas dan tegas memaparkan seluruh kejadian, tidak lupa memutar rekaman suara dari beo emas dan menunjukkan dokumen bukti yang telah saya kumpulkan. Kedua pria parubaya di layar itu tampak sangat terkejut dengan rencana keji sang Direktur Keuangan dan Nyonya Ralin yang sombong. Sebuah rencana jebakan balasan yang sempurna dirancang oleh tiga kepala berpengalaman dengan sangat rinci dan akurat hingga hitungan detik. Mereka saat ini masih berpikir bahwa Pak Tirtayasa terjebak putus asa di Amerika dengan masalah hukum yang tak ada jalan keluar.
Menurut informasi intelijen akurat yang saya berikan, tepat besok pagi, Fajar akan dengan santai menyetujui perintah transfer dana terakhir senilai 60 miliar rupiah ke rekening perusahaan cangkang di luar negeri. Itu adalah langkah kunci terakhir untuk menguras habis sumber kehidupan perusahaan. Pak Tirtayasa memerintahkan Bapak Santoso untuk malam ini juga secara diam-diam menggunakan koneksinya untuk menghubungi Direktur Bank Mitra, meminta mereka untuk menetapkan perintah pembekuan seluruh rekening perusahaan tepat pada saat sistem mencatat adanya perintah transfer dari Fajar. Perintah transfer jahat itu akan tertahan, uang tunai tidak bisa keluar, tetapi tindakan penggelapan aset telah tercatat sepenuhnya oleh sistem sebagai bukti kuat di pengadilan. Sementara itu, pengacara Wijoyo bertugas malam ini juga membawa seluruh berkas bukti darurat ini untuk bekerja sama dengan Kepolisian Divisi Kejahatan Ekonomi, meminta surat perintah penangkapan. Segalanya harus diatur dengan mulus dalam kegelapan, sama sekali tidak boleh ada gerakan yang membuat gaduh dan merusak rencana besar. Adapun saya, Pak Tirtayasa memberikan tugas yang sangat penting sebagai mata-mata. Besok pagi, Banyu, kamu tetap bekerja seperti biasa. Kamu harus berakting dengan sangat baik. Wajahmu harus menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan akan masa depan perusahaan karena saya sedang mengalami kesulitan di Amerika. Kamu harus mengawasi setiap gerak-gerik Fajar di kantor. Begitu kamu melihat mereka masuk ke ruang kerja dan menutup pintu untuk melakukan transfer, segera kirim pesan sinyal padaku. Siang besok, saya akan membuat mereka menerima hukuman yang paling pantas dari hukum. Pak Tirtayasa menggeramkan setiap kata. Tangannya yang kekar mengepal menjadi tinju sekeras baja. Malam yang panjang berlalu dalam penantian akan pagi yang penuh badai untuk membersihkan atmosfer yang gelap. Pagi harinya, langit kota yang ramai masih diselimuti awan hitam yang suram. Hujan deras semalam telah berhenti, tetapi udaranya masih terasa dingin menusuk. Saya tiba di perusahaan sangat pagi, mengenakan setelan rapi seperti biasa. Saya berjalan perlahan di sepanjang koridor, mencoba menahan napas agar tetap teratur, berpura-pura sedang menelepon klien dengan wajah penuh kecemasan. Para kolega di sekitar berbisik-bisik tentang kesulitan yang sedang dihadapi Pak Tirtayasa di Amerika. Semua orang merasakan ketidakpastian yang sama. Saya melangkah melewati ruang keuangan, melirik ke dalam melalui dinding kaca. Fajar sudah datang lebih pagi dari biasanya. Ia duduk dengan angkuh di belakang meja kerjanya yang mewah. Bibirnya menyeringai puas, jari-jarinya yang memakai cincin emas mengetuk-ngetuk meja kayu yang mengkilap. Tepat pukul 8.30 pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan lobi utama gedung kantor pusat. Nyonya Ralin turun dari mobil dengan gaun sutra yang glamor, matanya memakai kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya yang bermakap tebal. Ia berjalan dengan anggun, gayanya sombong, membawa aroma parfum mahal yang menyebar di sepanjang koridor. Ia sama sekali tidak menunjukkan kesedihan atau kekhawatiran atas karier suaminya yang berada di ujung tanduk. Sebaliknya, sudut bibirnya yang merah selalu menyunggingkan senyum angkuh dari seseorang yang percaya akan memenangkan kemenangan akhir. Nyonya Ralin berjalan lurus ke ruang kerja Direktur Fajar. Pintu tebal dengan kunci otomatis itu langsung tertutup. Suara kunci otomatis dari dalam terdengar kering. Momen penentuan hidup dan mati telah tiba. Jantung saya kembali berdebar kencang. Saya buru-buru mengeluarkan ponsel dari saku celana. Tangan saya sedikit gemetar karena gugup. Mengetik cepat pesan singkat untuk Pak Tirtayasa. Ikan sudah masuk jaring. Pintu sudah terkunci. Kurang dari 10 menit menunggu, pintu lift pribadi untuk jajaran direksi dari basement tiba-tiba terbuka. Pemandangan yang sangat mengejutkan muncul, membuat semua karyawan yang ada di lobi terdiam membatu. Pak Tirtayasa melangkah keluar, gagah dengan setelan hitamnya yang rapi. Wajahnya sedingin es, memancarkan wibawa tertinggi seorang pemilik. Tepat di belakangnya adalah pengacara Wijoyo yang membawa tas kerja, kepala audit Santoso yang memegang berkas, dan 5 orang polisi berseragam dari Satuan Kejahatan Ekonomi. Tanpa perlu diperintah, barisan itu bergerak sangat cepat. Langkah kaki mereka yang tegas dan serempak menuju ruang keuangan. Suasana menjadi sangat tegang, menyesakkan. Tim polisi berjaga di depan pintu, Pak Tirtayasa sendiri yang mengambil kartu akses master miliknya dan menempelkannya ke pembaca di dinding. Pintu elektronik berbunyi bip,
lampu hijau menyala, lalu terbuka lebar. Pemandangan kotor di dalamnya terpapar telanjang di bawah cahaya lampu. Fajar sedang menatap layar komputer. Tangannya memegang mouse siap menekan tombol persetujuan untuk transfer 60 miliar rupiah. Nyonya Ralin berdiri genit di belakangnya. Kedua lengannya memeluk leher kekasihnya. Wajahnya berseri-seri karena rencana jahat mereka akan segera berhasil. Ketika mendengar suara pintu terbuka, mereka terkejut bukan main, berbalik, wajah gembira Ralin dan Fajar seketika berubah menjadi pucat pasi. Darah seolah terkuras habis dari wajah mereka. Nyonya Ralin melepaskan pelukannya, mundur hingga menabrak rak buku, mulutnya tergagap. Fajar gemetar hebat hingga menjatuhkan mouse komputer ke lantai. Mereka menatap Pak Tirtayasa seolah melihat hantu yang datang menagih utang darah. Pada saat yang sama, telepon di meja kerja berdering terus-menerus. Direktur bank menelepon untuk secara resmi mengkonfirmasi bahwa perintah transfer fiktif telah diblokir oleh sistem dan semua rekening dibekukan atas permintaan mendesak dari pihak berwenang. Semua permainan sudah berakhir. Permainan tipu muslihat kalian berakhir di sini. Apa kalian pikir orang tua ini begitu mudahnya dibodohi? Petugas, borgol mereka dan bawa pergi. Sita dan segel semua sistem komputer dan dokumen sebagai barang bukti. Pak Tirtayasa berkata dengan suara berat dan dingin. Menjatuhkan vonis terakhir pada kedua pengkhianat yang tak tahu berterima kasih. Suara borgol logam yang dingin berbunyi, menutup selamanya drama kelam keserakahan dan pengkhianatan hina. Badai dahsyat yang melanda perusahaan akhirnya reda, menyisakan sinar matahari pagi yang hangat dari hari yang baru. Guncangan hebat atas penangkapan direktur keuangan dan istri ketua di kantor pusat menjadi topik hangat di kalangan pebisnis selama berminggu-minggu. Pihak kepolisian dengan cepat membongkar seluruh jaringan penggelapan uang ke luar negeri yang sangat rapi dan licik. Di bawah bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan, yang dikumpulkan dari sistem perbankan, kesaksian transparan dari tim audit internal, dan terutama, rekaman suara bersejarah, Fajar dan Ralin harus mengakui kejahatan mereka di depan pengadilan. Kedua pengkhianat itu kini ditahan menunggu persidangan dengan tuduhan penggelapan, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang, menghadapi hukuman yang sangat berat. Proses perceraian yang cepat diurus oleh pengacara Wijoyo, membebaskan Pak Tirtayasa. Nyonya Ralin keluar dari kehidupan Pak Tirtayasa dengan tangan hampa, kehilangan semua kehormatan, status sosial, dan harus membayar harga yang sangat mahal untuk gaya hidupnya yang kejam dan licik. Mitra di pasar Amerika, setelah diberikan bukti otentik tentang sabotase internal, setuju untuk menarik gugatan mereka, dengan senang hati kembali bernegosiasi, dan melanjutkan perpanjangan kontrak ekspor besar. Perusahaan berhasil diselamatkan pada menit terakhir, terus berdiri kokoh di dunia bisnis yang penuh gejolak, dan secara bertahap kembali ke jalur pertumbuhan yang kuat. Sebulan setelah badai besar itu, saya dipanggil secara pribadi oleh Pak Tirtayasa ke kantor ketua yang megah. Ruangan besar itu dipenuhi cahaya alami yang terang. Pak Tirtayasa duduk dengan berwibawa di belakang meja kerja kayunya. Wajahnya sudah kembali segar dan ia telah mendapatkan kembali penampilan kokohnya seperti dulu. Ia tersenyum ramah, secara pribadi menuangkan secangkir teh hijau Tai Guan Yin yang harum untuk saya. Minumlah, Banyu. Cobaan berat ini, jika bukan karena kecerdasan, kepekaan, dan kesetiaan absolutmu, seluruh kerajaan bisnis yang kubangun dengan darah dan keringat bisa hancur sia-sia. Kamu benar-benar penyelamat besar perusahaan ini. Mulai hari ini, saya atas nama perusahaan secara resmi menunjukmu ke posisi asisten khusus ketua dewan direksi yang sangat berkuasa. Gajimu akan dinaikkan 5 kali lipat. Perusahaan akan membelikanmu sebuah apartemen mewah di pusat kota, dan sebuah mobil baru untuk keperluan perjalanan dinas. Kamu benar-benar layak mendapatkan hal-hal terbaik di dunia ini karena kebaikan dan ketulusan hatimu. Saya berdiri tegak, menundukkan kepala menerima perintah baru yang menjadi titik balik dalam hidup saya, dengan perasaan sukacita yang tak terlukiskan. Dari seorang pemuda miskin dari desa yang hidup pas-pasan di kamar kos yang lembab dan gelap. Berkat keteguhan untuk hidup jujur dan menghargai kebaikan orang lain, takdir benar-benar tersenyum dan membalas saya dengan sangat setimpal. Hukum karma di dunia ini memang tidak pernah meleset. Siapa yang menanam angin pasti akan menuai badai. Siapa yang menanam benih kebaikan, suatu hari akan memetik buah yang manis.
pada suatu minggu sore yang damai. Saya mengendarai mobil baru pemberian perusahaan ke kompleks villa mewah Pak Tirtayasa untuk berkunjung. Suasana di rumah mewah itu tidak lagi suram dan dingin seperti dulu, melainkan dipenuhi kedamaian sebuah rumah yang sesungguhnya. Tepat di tengah ruang tamu yang mewah, sangkar berlapis emas itu masih diletakkan di posisi paling terhormat. Di dalamnya, beo abu-abu Afrika bernama Emas sedang asyik mematuk biji bunga matahari dan kacang macadamia yang lezat. Ia mengangkat lehernya yang ramping, bulu abu-abunya yang halus berkilauan di bawah cahaya lampu gantung. Pak Tirtayasa dan saya duduk santai di sofa yang empuk, memegang cangkir teh hijau, tersenyum memandangi pahlawan berbulu istimewa ini. Ia bukan lagi sekadar hiasan berharga ratusan juta rupiah, tetapi ia adalah saksi sejarah yang penting. Seorang penyelamat yang beruntung yang telah membawa cahaya kebenaran keluar dari kegelapan yang penuh intrik. Emas dengan riang melompat-lompat di atas tongkat kayunya yang akrab. Ia memiringkan kepalanya yang kecil dan lucu, matanya yang bulat berwarna kuning menatap kami berdua dengan puas. Lalu ia dengan santai membuka paruhnya yang keras, mengeluarkan suara serak yang jelas, bergema riang di seluruh villa yang luas dan damai. Menutup kisah tentang sangkar berlapis emas dan beo cerdas bernama Emas. Tentu di dalam hati kita masing-masing tersisa perenungan mendalam tentang kemanusiaan dan kepahitan hidup. Para pemirsa yang terhormat, mungkin melalui cerita ini, kita menyadari bahwa di dunia ini tidak ada topeng sempurna yang bisa selamanya menutupi kejahatan dan kebohongan. Keserakahan tanpa batas dan pengkhianatan pada akhirnya akan terungkap dengan cara-cara yang tidak pernah bisa kita duga. Sang istri dan kekasih gelapnya mengira mereka cerdas dan bisa menipu seluruh dunia, tetapi pada akhirnya harus membayar harga yang sangat mahal hanya karena meremehkan seekor makhluk kecil. Itulah pelajaran nyata tentang hukum karma yang sangat adil dalam kehidupan. Siapa yang menanam kejahatan pasti akan menuai buah perpisahan dan penjara. Sebaliknya, kehidupan pemuda miskin itu adalah bukti nyata dari filosofi kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dalam hidup, selama kita menjaga hati yang lurus, menghargai kepercayaan, dan mengingat kebaikan orang lain, pasti Tuhan akan memberikan balasan yang paling setimpal. Meskipun awalnya penuh kesulitan, kesetiaan dan ketulusan hati selalu menjadi jimat pelindung terkuat yang membantu kita melewati semua badai. Harap Anda semua selalu menjaga hati yang baik dan gaya hidup yang lurus. Karena ketulusan adalah aset paling berharga yang tidak bisa dirampas oleh kekuatan apapun. Terima kasih banyak para pemirsa telah meluangkan waktu berharga Anda untuk mendengarkan cerita hari ini. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, damai, dan bahagia.